Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Kandang Iblis. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan bawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Rian dengan Dika. Rian ini adalah seseorang yang terpaksa menjaga rumah tua kakek di kampung sendirian malam ini. Sedangkan si Dika itu adalah sepupunya si Rian. Rian, lu masih di rumah kakek? Lu di kamar mana sekarang? Masih, Dik. Gue di kamar jadul yang cuma ditutup kain kelambu itu, samping ruang tengah. Kenapa emangnya? Kakek sama Pak De belum balik dari pasar induk. Sepi banget asli. Rian, dengerin gue. Jangan banyak nanya dulu. Lu keluar dari kamar itu sekarang. Cari alasan buat tidur di teras luar atau balai bambu depan. Jangan di dalam rumah. Lah, lu waras, Dik. Di luar dingin banget. Angin Cirebon malam ini lagi kencang-kencangnya. Lagian kenapa sih? Pintu depan udah gue kunci rapat kok. Lu nggak paham. Lu perhatiin nggak ruangan di samping kamar lu? Ruangan satu-satunya yang pakai pintu kayak solid dan digembok 3 dari luar. Iya, gue lihat tadi pas mau ke kamar mandi. Gue sempat nanya ke ibu lewat telepon, katanya itu ruangan kerja kakek yang udah lama nggak dipakai. Emang kenapa? Itu bukan ruang kerja Rian. Sumpah, lu dengerin gue kali ini aja. Keluar sekarang sebelum jam 11 malam. Lu bikin gue merinding, tahu nggak? Gue baru selesai mandi tadi. BTW Dik, lu tahu nggak, pas gue mandi tadi air baknya agak butek terus, keciuman bau kembang melati sama mawar busuk gitu. Gue kira ke kakek abis naruh sajen gitu, gimana? Naruh sajen atau gimana? Bajingan, ritualnya udah dimulai. Rian, air itu jangan dipakai lagi. Lu udah telat. Lu udah masuk ke wilayah dia. Dia siapa sih? Jangan nakut-nakutin gue. Gue sendirian di rumah segede begini. Ruangan digembok itu kandangnya Rian. Kandang ingon-ingon kayak makhluk peliharaan gaib, milik buyut kita yang diturunin ke kakek Karno. Ruangan itu sengaja dibuat gelap gulita tanpa lampu karena dia nggak tahan cahaya. Dan malam ini, malam ke-7, jadwalnya dia diberi makan. Dik, lu jangan bercanda. Nggak lucu, bangsat. Gue nggak bercanda. Kenapa lu pikir toko sembako keluarga kita bisa punya belasan cabang dan nggak pernah bangkrut? Dari zaman dulu, itu hasil dari perjanjian lama. Buyut kita pelihara itu awalnya buat nangkis santet dari saingan dagang. Tapi lama-lama mereka ketergantungan. Syaratnya makhluk itu harus dikasih telur ayam kampung, kelapa muda, dan kembang 7 rupa tiap minggu. Dan malam ini kakek sengaja ninggalin lu sendirian karena apa, Dik? Jawab. Karena kalau kakek telat ngasih makan, makhluk itu bakal nyari darah dari keturunan lurus peliharaannya. Lu dijadiin tumbal pengganti sementara, Rian. Dik, barusan ada suara dari sebelah tembok gue. Suara apa? Jangan dilihat. Tutup muka lu pakai selimut. Suara cakar, Dik. Tembok kamar gue kan nempel langsung sama ruangan digembok itu. Suaranya jelas banget, kayak ada kuku panjang yang sengaja digoresin ke tembok bata dari arah dalam. Rian, jangan bersuara. Jangan turun dari kasur. Kasur lu goyang gak sekarang? Dik, kasur gue udah mulai getar pelan, kayak ada sesuatu yang besar lagi merangkak di kolong kasur gue. Tapi kamar gue gelap. Gue gak berani ngintip ke bawah. Baca doa ya, yang lu hafal. Jangan putus zikirnya. Gue dengar suara pintu
digebrak kencang banget dari sebelah, Dika. Rumah ini kayak mau roboh. Gemboknya beradu sama besi pintunya. Makhluk itu tahu lu ada di situ, Dika. Rian, dia mencium bau darah lu. Dik, gemboknya lepas. Gue dengar suara besi jatuh ke lantai semen di luar kamar gue. Gembok ruangan itu udah kebuka sendiri. Jangan keluar, Rian. Tapi gue ngeliat bayangan dari sela-sela bawah tirai, Dik. Ada cahaya masuk kembang dari ruang tengah yang masuk ke kamar gue. Dan sekarang ada bayangan hitam tinggi banget lagi berdiri tepat di balik tirai kelambu gue. Jangan tatap matanya, Rian. Dia melayang, bayangannya tinggi banget sampai menyentuh plafon rumah kakek yang tinggi itu. Dan bentuk kepalanya, gue mau muntah. Kepalanya bukan manusia, Dik. Kepalanya apa, Rian? Kepala kambing hitam jantan dengan tanduk melingkar besar, tapi badannya berbulu hitam lebat tegak kayak manusia raksasa. Mulutnya ngeluarin lendir hitam jatuh ke lantai. Gue dengar suara tetesannya. Itu ingun utama buyut, sosok iblis kandang. Rian, kalau dia mulai mengendus, tahan nafas lu. Dia mendeteksi rasa takut dari aliran nafas lu. Gue udah tahan nafas, Dik, tapi dia makin deket. Bayangan kepala kambing itu sekarang nempel banget di kain kelambu gue, cuma berjarak beberapa senti dari muka gue yang lagi meringkuk di kasur. Bau gosong, Dik. Tiba-tiba seluruh ruangan bau daging terbakar parah banget. Rian, ketik sesuatu. Lu masih aman kan? Dik, gue ngeliat bapak. Apa? Paman kan udah meninggal 3 tahun lalu, Rian. Jangan tertipu, itu manipulasinya. Enggak, Dik. Di belakang makhluk itu, kepala kambing itu, ada pocong dengan muka gosong hitam legam. Tapi postur badannya, baju kafan yang compang-camping, itu persis jenazah bapak pas dimakamin di Cirebon dulu. Dia ngeliatin gue dengan mata merah menyala. Bapak kayak mau ngomong sesuatu ke gue. Rian sadar, Paman meninggal dulu karena jantungnya copot mendadak di Jakarta setelah dia mutusin buat kabur dan ninggalin semua toko sembako pemberian kakek. Paman menolak jadi penerus ritual kandang itu, makanya Paman dikejar sampai Jakarta dan jiwanya dijadikan budak dari dalam kandang itu sekarang. Jadi bapak mati karena itu. Keluarga kita sekutuk ini, Dik. Iya, makanya ibu lu gak pernah mau ajak lu ke Cirebon lagi. Lu dijebak sama kakek malam ini karena lu anak laki-laki tertua dari keturunan Paman. Lu harus nerusin kontraknya atau lu mati. Atau lu mati di dalam ruangan itu. Enggak, gue gak mau. Gue mau lari sekarang. Gue mau dobrak jendela kamar. Jangan lewat jendela. Di bawah jendela itu tempat pembuangan darah sesajen. Lewat pintu depan. Kunci gantungnya ada di atas lemari es ruang tengah. Lu harus cepat, Rian. Sekarang. Dik, gue udah di ruang tengah. Gue udah dapat kuncinya, tapi pintu depannya nggak bisa dibuka, kayak ditahan sama ratusan tangan dari luar. Dan di belakang gue, ruangan gembok itu isinya bukan ruangan kosong, Dik. Isinya lubang hitam tak berujung dan baunya bau bangkai busuk banget. Makhluk itu keluar dari sana sambil nyeret badan bapak. Tolong gue, Dika. Rian, buruan pecahin kaca jendelanya pakai kursi. Jangan peduliin sajen di bawahnya. Rian, balas, jangan bikin gue jantungan. Dika, ini kakek. Hah? Kakek? Rian mana, kek? Jangan macam-macam sama Rian. Rian sudah tenang di dalam, Dika. Dia anak yang berbakti, persis seperti ayahnya dulu sebelum membangkang. Malam ini kandangnya sudah digembok kembali dari luar. Isinya sudah penuh, tidak lapar lagi untuk 7 tahun ke depan. Bajingan lu, kakek gila. Gue bakal lapor lo ke polisi. Gue bakal bongkar rumah itu. Silakan, Cuk. Tapi bukankah kamu tahu aturan keluarga kita? Kontrak ini mengikat 3 generasi lurus. Sekarang, Rian sudah ada di dalam kandang bersama ayahnya. Dan tebak, siapa anak laki-laki keturunan berikutnya yang tersisa di keluarga ini, Sal? Di keluarga ini, kamu selanjutnya. Nah, guys, terkadang warisan keluarga bukan hanya soal tanah, rumah, atau harta yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kadang ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya yang ikut diwariskan bersama nama keluarga. Malam itu, Rian hanya datang untuk menginap di rumah kakeknya. Rumah yang sudah puluhan tahun berdiri. Rumah yang menyimpan satu ruangan terkunci dengan 3 gembok besar. Dan seperti banyak rahasia keluarga lainnya, tidak ada seorang pun yang mau menjelaskan apa yang sebenarnya disimpan di dalamnya. Awalnya, hanya suara aneh dari balik dinding. Lalu, kasur yang bergerak sendiri, bayangan tinggi berkepala kambing,
dan sosok ayah yang seharusnya sudah lama beristirahat di alam kubur. Hingga akhirnya satu persatu kebenaran mulai terbuka, bahwa tidak semua kekayaan datang tanpa harga, dan tidak semua perjanjian bisa berakhir ketika pembuatnya telah meninggal dunia. Konon, beberapa keluarga menyimpan rahasia yang tak pernah tercatat di dokumen manapun, rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang lahir dari garis keturunan tertentu, rahasia yang menunggu waktu untuk menagih bagiannya. Kalau suatu malam kalian berkunjung ke rumah keluarga yang sangat tua dan menemukan satu ruangan yang selalu terkunci rapat tanpa alasan yang jelas, mungkin lebih baik jangan terlalu bertanya, karena ada pintu yang memang sengaja dibuat tertutup, bukan untuk melindungi sesuatu yang ada di luar, tapi untuk mencegah sesuatu yang ada di dalam keluar. Saya pamit dari episode malam ini. Pastikan pintu rumah sudah terkunci, matikan lampu jika sudah waktunya beristirahat, dan bila tengah malam nanti kalian mendengar suara cakaran dari balik tembok kamar, jangan langsung mencari sumbernya, karena bisa jadi sesuatu itu sedang mencari kalian lebih dahulu.